tidak mendapatkan sesuatu dari IPWNU, tapi mendapatkan jodoh bila beruntung. iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaitun dari Dekanita IPWNU Batang-Batang. Kali ini saya sedang bersama Rekanita Komandan Aisyah Fitria yang merupakan Komandan KPP Batang-Batang. Bagaimana ini kabarnya hari ini, Komandan? Baik, Rekanita sendiri gimana Komandan? Alhamdulillah kalau saya baik. Kita lama ya tidak bertemu karena kemarin beberapa hari yang lalu ini hujan sangat deras, jadi kita tidak bisa bertemu. Dia kan kerja, tapi juga sibuk dengan kegiatan di kampus. Mana dengan Komandan sendiri? Kan di sana saya karena minggu ini saya libur di kampus, jadinya saya untuk sore harinya itu free. Sudah UTS? Ya, alhamdulillah UTS sudah. Oh iya, ini tadi beberapa pertanyaan ya terkait dengan KPP BPNU yang mau ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan kita PAJ BPNU Batang-Batang. Komandan sendiri sejak kapan sih bergabung di IPWNU, bergabung di KPP gitu? Kalau bergabung di IPWNU sendiri sudah periode pertama di tahun 2018 kalau nggak salah 2019. Berarti waktu ketuanya rekan Rizky ya? Iya betul. Dan setelah itu kan sudah di revisioner. Iya. Setelah itu diganti dengan ketua baru yaitu rekan Italia. Dan sebenarnya saya itu bukan KPP, tapi ada di kaderisasi. Kemudian diangkat menjadi komandan KPP. Berarti sudah senior ya, lebih senior dari saya, karena saya baru periodenya rekan Italia yang bergabung di IPWNU Batang-Batang. Kayak gitu juga ya. Ya, terus awal mulanya bisa bergabung di KPP itu gimana sih motivasinya untuk bergabung di KPP? Atau misalnya melihat KPP kegiatannya seperti ini, jadi seru gimana? Sebenarnya saya tertarik dengan kegiatan di Kelatama kalau nggak salah waktu itu di Lanteng ya. Iya. Saya ikut bersama Kanita Vanessa Belas dan Kanita Nulaini. Di situ saya mengikuti rentan demi rentan, yaitu di Diklat Pertama sendiri mengajarkan kita untuk bersikap tegas, Ya. bisa memanage waktu dengan baik dan juga kerjasama dan saling gotong royong gitu sama dia. Oke, berarti luar biasa banget ya. Komandan Fitri ini ikut diklat bareng buat temannya yang lain. Belum lagi kan di rumah itu sibuk banget ya, apalagi di daerah Timur Daya, di daerah Batang-Batang ini perempuan itu kan sibuk banget di rumah, bantu-bantu orang tua nyapu, nyuci dan segala macam. Ini gimana sih konsep momen waktunya ala komandan gitu? Pertama kita harus membuat skala prioritas dulu, Ya. yang mana yang harus kita prioritaskan. Tidak semua hal kita bisa prioritaskan. Yang pertama, ketika kita ada kegiatan organisasi dan bentrokan dengan kegiatan di kampus, maka kita harus memilih hal yang lebih dulu atau antara itu kegiatan organisasi atau kegiatan di kampus. Namun ketika kegiatan di kampus itu sendiri memerlukan saya pribadi misalnya, sehingga ketika tidak ada saya acara itu tidak berlangsung. Misal saya dijadikan menjadi MC, maka ya harus memilih agenda yang lebih penting gitu. Oke. Seperti ini komandan. Di daerah Batang-Batang ini ya, khususnya di daerah kita itu kan kebanyakan dari perempuan itu sulit untuk beraktivitas di luar rumah, sulit untuk aktif di organisasi, sulit untuk melanjutkan kuliah di luar gitu, karena memang latar belakang kita itu di sini pemikiran masyarakat di sini tuh karena perempuan yang penting di rumah aja gitu. Bagaimana sih, apakah komandan sendiri di rumah sering dibilang perempuan yang gimana gitu, karena kan kegiatan di IPWNU itu lebih di CBP
KPP itu kan kegiatannya tidak tentu. Misalnya besok kita mau ngadain camping, ayo langsung besok gitu kan, tidak tentu gitu, tidak ada jadwal tentu. Kadang kegiatan-kegiatan seperti itu kan tidak tentu. Apalagi kita kan gabung dengan banyak di luar gitu. Iya, gabung dengan cowok-cowok gitu. Maksudnya apa nggak pernah mendengar respon masyarakat gitu, tentang perempuan yang pergaulannya bersama laki-laki gitu. Meskipun di kita memang ada batasannya, tapi kan orang-orang mikirnya oh dia berteman dengan laki-laki pasti pemikirannya buruk kan. Bagaimana sih komandan ini menanggapi masyarakat-masyarakat yang memang kurang paham dengan kondisinya kita? Sebenarnya di lingkungan saya sendiri tidak terlalu tidak terlalu seperti itu, tidak sikapnya. Iya. Mungkin hanya saja ketika ada kegiatan malam atau terlalu malam ditanyakan gitu, dan saya juga memberikan pengertian bahwa kegiatan ini juga baik sekaligus memperkenalkan DKAC kita gitu. Bukan hanya DKAC ya, Ibnu PPNU juga. Susah senangnya komandan aktif di PPNU kan dari periode Rekanita Rizky ya di PPNU sampai sekarang sudah menjadi komandan KPP. Apa sih susah senangnya aktif di PPNU, perjuangannya di PPNU gitu? Kita di Ibnu PPNU mengabdi. Ya. Jadi kita tidak mendapatkan sesuatu dari Ibnu PPNU, tapi mendapatkan jodoh bila begitu. Iya. Kita sebenarnya mengabdi di NU lewat Ibnu PPNU. Di kegiatan CPP KPP itu kan lebih banyak kegiatan di luar ya. Iya. Intinya kita tidak fokus di mana gitu. Kita ada jelajah alam, diklat itu di luar kan. Seperti misalnya rutinan kita setiap setengah bulan sekali itu kan, kalau di Batam-Batam kita rutinan fisik, lari gitu kan. Respon dari komandan sendiri gimana sih? Apa nggak kasihan gitu sama anggota yang lain? Karena rata-rata di Batam-Batam itu kan anggotanya SMA ya. Cuma kita berdua yang sudah mahasiswa gitu. Sisanya kan masih SMA gitu. Apa mungkin mereka berpikiran gimana gitu lah? Sebenarnya kegiatan itu tidak menonton menurut saya dan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan. Kenapa? Kegiatan tersebut bisa menumbuhkan rasa kepercayaan bagi kan di kegiatan DKAC sendiri kan ada para materi. Nah, di situ kan kita mengadakan evaluasi satu persatu. Nah, di situ kita bisa membuat anggota untuk percaya diri dan mampu berbicara juga. Jangan kan itu gabung di KPP CBP juga bukan hanya kuat mental tapi juga kuat pikiran, kuat hati juga ya, karena sering dibully loh. Biasanya CBP KPP itu sering dibilangin tukang parkir lah, tukang jaga konsumsi lah gitu. Gimana sih komandan sendiri gitu ketika mendengar? Sebenarnya sih gabung sebenarnya saya sendiri sebenarnya CBP KPP itu multi talent, bisa apa saja. Jadi moderator bisa, ya, jadi pembawa acara juga bisa, mengatur lalu lintas juga bisa, menjadi apa istilahnya ya, bertanggung jawab atas konsumsi lah gitu. Bukan gawat darurat. Oh iya, ketika ada kecelakaan kan pasti kan dari CBP KPP kan sedikit memahami tentang hal tersebut kan. Iya. Terus apa nggak sakit hati gitu, apa nggak resah gitu ketika mendengar wah ada KPP, berarti KPP ini penjaganya konsumsi gitu, ada CBP, wah ada penjaga parkir gitu. Apa nggak risih gitu dengan apa-apa itu? Sebenarnya kalau saya pribadi itu tidak terlalu mementingkan hal itu, bodoh amat hal tersebut. Dan bodoh amat ketika organisasi kita sendiri itu, organisasi kita yang dibully, kita harus bertindak, entah itu memberikan pemahaman, bukan main kekerasan ya, pakai logika juga. Dan ya, harapan gitu. Pastinya kan komandan itu punya banyak harapan gitu untuk
organisasinya, untuk DKAC-nya, untuk KPP. Harapan kedepannya KPP Batang Kota ini gimana sih harapan komandan? Karena dari sekian banyaknya yang pernah ikut diklat lama gitu, yang pernah ikut pelantikan gitu, dan sekarang hanya tinggal beberapa orang saja, ya sudah ikut diklat lama, tinggal beberapa orang saja. Untuk kedepannya KPP yang belum ikut diklat lama maupun yang tidak ikut diklat lama itu, harapan komandan itu gimana? Pertama, tumbuhkan rasa cinta kita dalam pengabdian terhadap NU lewat CBP KPP dan IPMI PPNU juga. Karena ketika kita sudah mempunyai rasa cinta, organisasi kita yang dihina atau disakiti, maka kita juga akan merasakan sakit gitu. Sehingga rasa cinta pertama yang harus kita tumbuhkan dalam organisasi. Dan kedua, yaitu kita harus semangat dalam mengabdi dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal gitu. Ini lagi komandan, yang membuat saya itu resah gitu, yang pengen saya tanyakan sama komandan gitu. Kan rata-rata di Batang-Batang ini KPP-nya itu banyak siswa. Iya. Dan juga ada yang masih di bawah 15 tahun gitu. Nah, gini apalagi seorang perempuan gitu. Malam keluar, kadang ada acara di Jabar keluar, kadang misalnya ada acara camping gitu ikut. Lah, terus apa komandan itu ada inisiatif misalnya silaturahim terhadap keluarganya, orang tuanya gitu, untuk meminta izin anaknya agar diizini aktif di KPP gitu. Mungkin untuk aktif di KPP kita tergantung dari kemauan dulu. Kalau dia mau, boleh gabung. Dan untuk kegiatan ketika malam, mungkin kita perlahan memberikan bukan arahan kepada anak tersebut untuk meminta izin baik-baik kepada kedua orang tuanya agar diberi izin untuk mengikuti kegiatan di CBP KPP. Ya. Karena ini sudah agak kemalaman ya, sudah saatnya kita berpisah di sini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan terima kasih banyak untuk waktunya. Akhirnya dari saya, selamat belajar, berjuang bertakwa serta mengabdi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.